Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani dari MKS 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Perusahaan dagang, kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang dagangan. Lalu, sumber utama pendapatannya disebut sebagai pendapatan penjualan atau penjualan. Ada grosir, pengecer, dan konsumer. Karakteristik yang pertama, perolehan laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembeli dan penjual barang berwujud fisik dan spesifikasi, berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang terakhir, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Laporan laba rugi. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi sama dengan laba rugi bersih. Siklus operasi perusahaan dagang. Ada kas, aktivitas pembelian, produk, aktivitas penjualan, piutang, aktivitas penagihan. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Wujud. Perusahaan dagang berwujud fisik, sedangkan perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan. Perusahaan dagang, akun persediaan barang dagangan, neraca. Akun beban pokok penjualan, laporan laba rugi. Sedangkan perusahaan jasa, tidak terdapat akun persediaan barang dagang, neraca. Tidak terdapat akun beban pokok penjualan, laporan laba rugi. Siklus operasi perusahaan dagang, merchandising company, kas, buy inventor, merchandise inventor, sell inventor, akun receivable, receive kas. Perusahaan jasa, service company, kas, perform service, account receivable, receive kas. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kegiatan utama perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan, sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa pada pengguna jasa. Persediaan perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok barang. Perusahaan dagang relatif murah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Akun-akun pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Retur pembelian. Mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Potongan pembelian. Mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Beban angkut pembelian. Mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Akun-akun penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Retur penjualan. Mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Potongan penjualan. Mencatat jumlah potongan tunai atau kas diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Beban angkut penjualan. Mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Akun-akun utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit.
beban-beban, beban listrik, telepon, iklan, sewa, asuransi, dan lain-lain. Pada umumnya, beban yang terdapat pada perusahaan jasa juga ada pada perusahaan dagang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.